Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak atau Ibu dosen pengampu mata kuliah, serta teman-teman mahasiswa dan remaja yang saya banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-rahmatnya, kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, siapa di sini yang hari ini sudah membuka media sosial sebelum berangkat kampus? Atau yang semalam tidur larut karena scrolling TikTok atau Instagram? Saya yakin hampir semuanya mengangkat tangan, karena sebuah laporan digital tahun 2024 menyebutkan bahwa rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 11 menit per hari di media sosial. Itu berarti dalam satu minggu kita bisa menghabiskan lebih dari 22 jam hanya untuk berselancar di dunia maya. Namun, pernahkah kita bertanya, seberapa aman kita sebenarnya di dunia digital? Seberapa cerdas kita dalam menyaring informasi yang setiap hari membanjiri layar ponsel kita? Pada kesempatan ini, saya akan mengajak teman-teman untuk memahami pentingnya literasi digital, khususnya dalam menanggapi 3 risiko besar hoax di media sosial, serta belajar 2 langkah sederhana memverifikasi informasi sebelum kita percaya atau menyebarkannya. Mari kita simak bersama. Yang pertama, mengapa literasi digital sangat penting? Literasi digital bukan hanya tentang bisa mengoperasikan gawai atau membuat konten. Lebih dari itu, literasi digital adalah kemampuan kita untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan pesan di berbagai platform digital secara kritis dan bertanggung jawab. Tanpa literasi digital, kita mudah terjebak dalam arus informasi yang tidak benar. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan bahwa ribuan hoax terdeteksi setiap tahunnya, dengan kategori terbanyak adalah politik dan kesehatan. Bayangkan, selama pandemi COVID-19 lalu, hoax dengan obat-obatan dan vaksin sempat membuat banyak orang panik, bahkan takut divaksin. Itulah akibat dari kurangnya kemampuan verifikasi. Selain itu, Indonesia berada dalam posisi yang memprihatinkan dalam Digital Civility Index, atau indeks yang mengukur tingkat kesopanan dan keamanan interaksi digital. Tingginya angka perundungan cyber atau cyberbullying dan ujaran kebencian menunjukkan bahwa kita darurat etika digital. Literasi digital bukan hanya tentang menangkal hoax, tetapi juga tentang bagaimana kita bersikap sopan dan bijak di ruang digital. 2. 3 risiko hoax yang sering terjadi. Teman-teman, izinkan saya menyebutkan 3 risiko hoax di media sosial yang paling sering mengincar kita sebagai generasi muda. Pertama, hoax yang memicu konflik sosial. Hoax sara, isu politik identitas, atau fitnah terhadap kelompok tertentu sering disebarkan untuk memecah belah persatuan. Begitu kita menyebarkan tanpa mengecek kebenaran, kita sudah menjadi bagian dari masalah. Kedua, hoax di bidang kesehatan. Mulai dari mitos tentang makanan, obat tradisional yang diklaim menyembuhkan segala penyakit, hingga informasi salah tentang efek samping vaksin. Ini bisa membahayakan keselamatan jiwa. Ketiga, hoax yang merugikan secara finansial. Penawaran investasi bodong, lowongan kerja palsu, atau undian berhadiah yang mengarah pada pencurian data pribadi. Banyak remaja dan mahasiswa yang jadi korban karena tergiur iming-iming cepat kaya. 3. 2 langkah sederhana verifikasi informasi. Lalu, apa yang kita bisa lakukan setiap hari? Hanya 2 langkah mudah, tetapi sangat efektif. Langkah pertama, cek sumber aslinya. Jangan langsung percaya pada satu postingan. Carilah judul berita yang sama di beberapa media kredibel. Apakah media besar seperti Kompas, Tempo, atau BBC Indonesia memberitakannya? Jika hanya ditemukan di akun anonim atau situs mirip-mirip, waspadalah. Langkah kedua, gunakan mesin mencari fakta atau fact-checking. Di Indonesia, kita punya layanan seperti turnbackhoax.id atau cekfakta.com. Cukup copy-paste kalimat mencurigakan, lalu cari apakah sudah dikonfirmasi sebagai hoax. Hanya butuh waktu 1 menit, tetapi bisa menyelamatkan kita dari aib dan kerugian besar. Mari kita praktekkan secara mental. Sebelum menekan tombol bagikan, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah saya sudah mengecek? Jika ragu, jangan bagikan. 4. Menutup isi dengan harapan. Dengan waktu 3 jam 11 menit per hari di media sosial, kita sebenarnya memiliki peluang besar untuk menjadi agen literasi digital. Bayangkan jika jutaan remaja Indonesia mulai membagikan informasi yang benar, melaporkan hoax, dan menolak perundungan cyber. Maka Digital Civility Index kita bisa membaik. Kita tidak hanya menjadi pengguna yang cerdas, tetapi juga warga digital yang bertanggung jawab. Dan untuk penutupnya,
Teman-teman yang saya hormati, kesimpulan dari pidato singkat ini adalah literasi digital adalah pelindung kita di tengah banjir hoax dan perilaku tidak sopan di media sosial. 3 risiko hoax, konflik sosial, kesehatan, dan finansial dapat kita meminimalisirnya hanya dengan 2 langkah sederhana. Yang pertama, cek sumber dan gunakan layanan cek fakta. Mulai hari ini, mari kita tanamkan kebiasaan kecil tetapi berdampak besar. Jangan biarkan jari kita dengan mudah menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Jadilah generasi yang melek digital, kritis, dan santun. Sebagai penutup, saya ucapkan bijak bermedia, cerdas bersosial, jauhi hoax, utamakan fakta. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.